فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من حفظ الحديث من أصحاب المبادئ فليقرأ. Jabir, teman-teman, mari gerak. Taib, indal bakin. Baik, barakallahu fiikum. Pada pertemuan di pekan yang lalu kita membaca hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang sangat penting akhwan untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kapan saja seorang mewujudkan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, biiznillah tabaraka wa taala, dia akan menjadi mukmin qawiyyin najih, mukmin yang kuat dan akan berhasil dalam melalui kehidupan di dunia ini dengan selamat. Secara umum, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bisa kita bagi menjadi 4 poin utama yang kita diperintahkan. Yang pertama apa? Inna Abdul Hafid. Apa itu? Nah, yang pertama bersemangat pada perkara yang bermanfaat. Yang kedua, apa Talha? Meminta pertolongan kepada Allah. Semangat kalau tidak minta tolong kepada Allah juga tidak akan membuahkan hasil. Yang kedua, makanya harus meminta pertolongan kepada Allah. Makanya dalam banyak perbuatan ikhwan kita disyariatkan untuk mengucapkan bismillah. Ucapan bismillah ini ucapan permintaan tolong dari seorang hamba kepada Allah. Kenapa kok bismillah terkandung padanya permintaan pertolongan, indak ya syukran? Tayyib, karena pada bismillah memberikan makna isti'anah. Nah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku minta pertolongan. Ini makna bismillah, Pak. Makanya ketika kita makan bismillah. Nah, kenapa? Karena banyak manusia mungkin sudah makanan
hidangkan di depannya, belum tentu dia bisa memakannya. Tinggal melahap tiba-tiba datang kematian, tinggal melahap, tinggal sudah dekat dengan mulutnya tiba-tiba ada yang nabrak, jatuh, tidak jadi dimakan. Nah, ketika melakukan pekerjaan juga awali dengan bismillah. Kenapa? Karena pada kandungan bismillah ini isti'anah billah, aku minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang dibimbingkan? Ikhlas. Jangan melemah. Berarti ketika sudah semangat minta tolong, jaga. Semangat tersebut jangan melemah. Kenapa? Karena biasanya seorang di pertengahan beramal timbul apa? Kelelahan, kelemahan. Maka jangan lemah, jangan futur. Nah, terkhusus para talabatul ilm, setelah kita tahu ilmu itu perkara yang bermanfaat, maka bersemangat. Kemudian minta tolonglah kepada Allah dan jangan futur di tengah jalan. Jangan melemah di pertengahan jalan kalian belajar. Wala ta'jaz. Dan yang keempat apa, Wafa? Bimbingan Nabi SAW yang keempat, apa yang bisa kita simpulkan dalam hadis ini? Tapi yang keempat, ketika seseorang setelah mengupayakan itu ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, maka jangan mengucapkan seandainya, tapi ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi bimbingan yang keempat ini apa? Perintah dari Nabi SAW untuk memperkuat apa? Memperkuat keimanan kepada takdir. Ketika apa yang diusahakan tidak sesuai dengan harapan, ada musibah lah, ada gangguan lah, dan seterusnya, maka ucapkan qadarullah ma syaa fa'al. Karena tidak semua rencana kita, akhwan, sudah semangat, betul-betul diupayakan sebabnya, tapi hasilnya tidak sesuai. Ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Baik. Nah, dengan memenuhi empat hal ini, biidznillah, seorang menjalani hidup, akhwan, dengan tenang, nyaman. Baik. Dan apa yang dia upayakan mesti apa? Mesti ada sisi ibadahnya. Kenapa? Karena mesti dia isti'anah billah pada hal yang bermanfaat. Baik, sekarang kita masuk pada bab yang ke-28. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala, adz-dzikru idza ra'ahu syai'. Zikir yang dibaca apabila menakutkan dia sesuatu hal atau tertimpa kekhawatiran. Pokoknya dia ada sesuatu yang dia takuti, dia khawatirkan. Ya, ra'ahu syai'. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam al-Adhkar menambahkan, ikhwan, ma yaquluhu idza ra'ahu syai'un aw fazi'a. Baik, yang diucapkan oleh seseorang apabila sesuatu menakutkannya, yang membuat dia takut. Ada sesuatu yang membuat dia takut, membuat dia khawatir, atau membuat dia kaget. Apa yang diucapkan oleh kita?
Qala Syekhuna hafizahullahu ta'ala an Thauban radhiyallahu anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ya'ni ra'ahu syai'un qala Allahu rabbi la syarika lah. Dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sesuatu menjadikan beliau takut atau khawatir, maka beliau mengatakan Allahu rabbi la syarikalah. Zikirnya ringkas apa? Allahu rabbi la syarikalah. Dan kesesuaiannya sangat jelas kawan, karena kapan saja seorang dalam hatinya ada kekhawatiran, ada ketakutan, maka perkuat tauhid. Perkuat tauhid. Sehingga dalam hadis Nabi ini, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingan kepada kita ketika beliau mendapati rasa takut terhadap sesuatu atau khawatir sesuatu, dan itu mesti kita hidup di dunia mesti ada hal-hal seperti ini kita jumpai. Ketika anak keluar misalnya ada kekhawatiran, atau kita sendiri dihantui suatu perasaan takut, maka perkuat sisi ini. Allahu rabbi, Allah dialah Rabbku. Dan ungkapan Allahu rabbi, Allah dialah Rabbku, dialah yang aku ibadai, dialah yang menciptakanku, dialah yang mengatur semua urusanku, dialah yang melindungiku, semuanya tercakup. Allahu rabbi. Karena pada ungkapan Allahu rabbi di sini kita menetapkan uluhiyah bagi Allah sekaligus rububiyahnya. Sehingga kalau kita yakin Allahu rabbi, dia yang mentarbiyahku, yang akan melindungiku, yang akan mengatur urusanku, dan semuanya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, hati akan nyaman. Ketakutan tersebut ikhwan biiznillah akan hilang. Nah, kenapa? Karena seorang ada muncul khawatir, ada muncul rasa takut. Itu biasanya apa? Biasanya ya karena faktor luar, dalam artian ada sisi kelemahan terkait keyakinan kepada Allah. Makanya Nabi tepis itu dengan menguatkan tauhid, dengan menguatkan ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan penyerahan urusan kepadanya. Allahu rabbi la syarikalah. Hadis ini ikhwan, hadis yang sahih, rijaluhu thiqat, akhrajahu an-Nasa'i wa akhrajahu Ibnu Sunni fi kitabai amalil yaumi wal lailah. Sehingga mudah ini diamalkan. Zikirnya apa ini? Semuanya insyaallah 2 kali baca sudah hafal. Lafadznya gimana Fatur? Allahu rabbi la syarikalah. Baik. Bismillah. Rasa takut hilang dan tauhid pada seseorang akan semakin kuat. Dan di sana ada bacaan yang lain yang lebih panjang ikhwan, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Adhkar. Bisa ditambahkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza'i kalimatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengajari para sahabat ketika mendapati faza', yaitu kekhawatiran, kekagetan. Nah, ada rasa khawatir, ketakutan. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ay yahdurun. Kalau di sini kalimat ya ikhwan berupa minta perlindungan kepada Allah. Kalau tadi Allahu Rabbi la syarikalah menguatkan sisi tauhid, yaitu kita kuatkan menggantungkan diri kepada Allah, memperkuat keyakinan kita kepada Allah dan penyerahan diri kepada Allah. Nah, pada hadis Abi Dawud ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi membimbingkan untuk minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi, dari kemurkaannya, wa syarri ibadihi, dan dari keburukan hamba-hamba Allah. Karena ketakutan, khawatiran terkadang khawatir dari musuh, khawatir dari pencopet, penjamret atau penjahat. Wa syarri ibadihi. Nah, taib, atau lihat ular di rumah takut, ya kan? Ketakutan yang tabi'i. Untuk menghilangkan itu agar tenang, zikir, taib, berzikir. Maka kalimat-kalimat ini akhwan juga sangat penting, terkhusus lagi bagi para wanita, para ummahat, para akhwat yang tentunya dari sisi keberanian, ya secara umum mereka di bawah para lelaki. Nah, untuk menguatkan sisi tersebut, misalnya ketika di rumah ditinggal suaminya, ada sesuatu yang membuat dia takut, khawatir, kuatkan sisi ini ya kawan. Semakin seorang kuat sisi tauhid, nah dia akan akan sedikit dihantui ketakutan. Karena seorang kalau kuat tauhidnya, dia hanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatirannya kekhawatiran dari azabnya. Dan itu dikuatkan dengan tauhid. Juga di sini minta perlindungan dari kemurkaan Allah dan minta perlindungan dari keburukan makhluk-makhluk Allah. Wa min hamazati syayatin, dan juga aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Dan yang dimaksud dengan hamazatus syayatin yaitu was-was yang dimunculkan. Karena biasanya kawan, rasa takut, timbulnya khawatir di benak seseorang kan karena apa? Was-was ditimbulkan syaitan. Nah, yang menimbulkan itu syaitan. Ditimbulkan was-was ini itu sehingga apa? Sesuatu yang sebenarnya sepele, sesuatu yang ketika dihadapi dengan jiwa lega, hati yang lega itu ringan. Tapi ketika ditimbulkan was-was oleh syaitan, seakan-akan perkara itu berat sekali. Nah, seakan-akan berat sekali sehingga yang kena mentalnya. Nah, maka ini juga bisa disembuhkan dengan minta perlindungan kepada Allah dari hamazatis syayatin, dari was-was yang ditimbulkan oleh syaitan. Wa ay yahdurun, juga minta perlindungan jangan sampai syaitan hadir di dekat kita. Nah, aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari was-was syaitan dan dari kehadirannya, agar kita dilindungi dari
dari hadirnya syaitan di dekat kita. Masa mau berteman dengan syaitan? Nah, syaitan ketika menjadi teman hanya akan mengajak pada keburukan. Baik. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ketika menerangkan wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun, yakni ma yahsulu minhum min waswasah. Itu minta perlindungan kepada Allah dari apa yang dibuat oleh syaitan berupa waswas. Wa ayyahdurun bi an yakunu ma'ah. Minta perlindungan kepada Allah dari kehadiran syaitan, di mana syaitan ini menjadi bersama orang itu. Li'annahum idza ibta'adu 'anil 'abdi fahuwa fi khair. Karena syaitan kalau dia menjauh dari hamba, maka hamba ini berada di atas kebaikan. Semakin jauh syaitan dari kita, ikhwan, semakin baik kondisi seorang hamba. Tapi sebaliknya, wa idza qarabu minhu fahuwa fi syarr. Apabila syaitan itu dekat dengan hamba, maka si hamba ini dalam keburukan. Maka kalimat ini juga kalimat yang sangat penting. Nah, selain zikir yang ringkas tadi, akhwan, Allahu Allahu Rabbi la syarikalah, juga apa? Tambahkan zikir, dan doa yang diriwayatkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dalam Sunan Abi Dawud yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dimasukkan dalam As-Sahihah. Baik. Dalam As-Sahihah nomor 264. Dan dalam Musnad Ahmad para pentahqiqnya mengatakan hasan bi syawahidi. Sehingga hadisnya sabit untuk ketika seorang mendapati rasa takut, mendapati kekhawatiran, apalagi sampai berlebihan, membaca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Wa ayyahdurun kalau apa ditakwilkan menjadi masdar kan jadi maknanya lebih mudah, yaitu wa min hamazati syayatin, wa min apa berarti indah ya Hudzaifah, takwil masdarnya jadi apa? Wa ayyahdurun, wa min hudurihim. Nah, wa min hamazati syayatin wa min hudurihim, dari waswas syaitan dan dari kehadiran mereka di dekatku. Baik. Siapa yang sudah hafal tambahan ini? Indah Abu Ilyas. Jangan ditambah-tambah. Tidak ada iqabihi. Min ghadabihi. Baik, nah. Ada. Dulu telah kita lewati di sini ya. Baik. Di halaman 9, nomor 95. Baik. Nah, ini juga kalau di sini, idza fazi'a ahadukum minan fin naum. Terkhusus pada apa? Pada naum, pada riwayat ini. Baik, akhwan. Ahsan. Berarti dikaitkan. Kalau di sini ada tambahan wa iqabi. Mungkin dalam riwayat Tirmidzi. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Baik. Dan konteks yang diriwayatkan Imam Nawawi, secara umum kana yu'allimuhum minal faza'. Pokoknya kalau mendapati rasa takut,
Berarti baik itu dalam tidur, ikhwan, rasa takut yang timbul dalam tidur atau rasa takut yang lainnya, zikir ini bisa dibaca. Nah, dan bermanfaat kandungannya. Nah, sebagaimana tadi kita lihat, minta perlindungan dari hal-hal yang memang jika seorang hamba selamat darinya maka dia akan tenang. Baik. Dan dalam riwayat Abi Dawud, akhwan, ada penjelasan wa kana Ibnu Amr yu'allimuha bani. Dan adalah dulu Abdullah bin Amr mengajari zikir itu kepada anak-anaknya. Maka kita contoh, ajarkan hal itu kepada anak-anak kita. Karena memang butuh ta'wid, butuh apa? Untuk mereka mendapatkan penjagaan. Diajarkan agar terbiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita ambil satu hadis karena hadisnya pendek. Nah, bab berikutnya, akhwan, az-zikru idza istas'aba 'alaihi amrun. Zikir yang dibaca ketika suatu perkara terasa sulit baginya. Dalam menjalani kehidupan ini, akhwan, tentunya tidak semua perkara mulus lurus, semuanya mudah untuk didapat. Tapi terkadang ada hal yang terasa sulit. Nah, sudah direncana, sudah matang, yang jualan juga sudah ditata dengan baik, promosi kayaknya juga sudah kuat, tapi ternyata juga masih sulit. Perkara terasa sulit. Nah, maka ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca ketika seseorang merasakan suatu perkara terasa sulit baginya. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengatakan, ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan. Tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali perkara-perkara yang memang Engkau ya Allah yang menjadikannya mudah. Nah, dan sahal, ikhwan, memiliki makna apa? Layyin, hayyin, sesuatu yang mudah, layyin. Nah, mudah. Tayyib, lawan dari al-hazn. Karena al-hazn yaitu al-ghalidul khashin, yaitu sesuatu yang keras, sulit untuk ditundukkan. Sedangkan tadi sahal, sesuatu yang lembut, mudah. Nah, maka dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani untuk sahal yutlaqu ala kulli syai'in. Naam. Untuk al-hazan, al-hazan kata beliau yutlaqu ala kulli syai'in la suhulata fihi min 'ainin aw ma'na. Al-hazan lawan dari sahal. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau ya Allah akan menjadikan suatu perkara yang hazan, yaitu perkara yang sulit. Karena hazan dimutlakkan untuk segala sesuatu yang tidak ada kemudahan padanya. Baik itu pada perkara yang zatnya memang sulit dicapai, misalnya tanah yang terjal, tempat yang terjal itu, nah, juga disebut al-hazan.
lawan dari sahal. Makanya tempat yang sahal, tempat yang datar. Nah, tanah sahal ya datar. Baik. Engkau ya Allah menjadikan segala sesuatu yang sulit apabila Engkau kehendaki menjadi mudah. Nah, kalimat ini juga kalimat ringkas yang banyak manusia melalaikan ya kawan ketika tertimpa kesulitan-kesulitan. Yang ada wis angel. Nah, sudah sulit ini. Nah, angel ini. Nah, tinggal berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Ini juga menunjukkan pasrahnya kita terhadap keagungan Allah. Baik. Memang kita sebagai makhluk yang lemah banyak mendapatkan kesulitan. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah kalau sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah. Tidak ada yang sulit. Nah, karena perkara Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, semuanya mudah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kun, maka akan terjadi. Nah, baik. Sehingga dalam hadis ini jelas, nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan semua kesulitan dari perkara-perkara yang kita hadapi mudah dan bisa untuk dicapai. Naam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Dan terkait para talabatul ilm, ikhwan, terkadang pada beberapa kondisi ikhwan menghafal itu kan hari satu dengan hari kedua beda-beda. Terkadang hari ini Masya Allah mudah, ternyata besok ada satu muka dihafal sulit sekali. Ya, banyak-banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah selesai juz tersebut kemudian mau dimurojaah sulit sekali. Karena ilmu ikhwan, apalagi terkadang seseorang jatuh dalam maksiat, ini menjadikan juga sulit, menjadikan hafalan buyar. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Nah, ini bagi para penuntut ilmu. Baik, karena apa yang kita kejar, yang kita upayakan ikhwan, sesuatu yang butuh memang usaha dari semua segi. Kesungguhan kita, keuletan kita. Demikian pula apa? Minta pertolongan kepada Allah dan minta kemudahan. Di antaranya dengan doa ini, minta kemudahan kepada Allah. Nah, demikian pula yang kesulitan untuk melunasi hutang masuk. Nah, kesulitan banyak hal. Menghadapi masalah sulit kok sulit dipecahkan. Maka minta. Yang bengkel ada pasien kok sulit. Nah, enggak bunyi-bunyi ini mesinnya. Nah, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Nah, kalian juga ini tadi enggak berdoa kan? Sehingga enggak jebol-jebol itu ininya selokannya. Baik, insyaallah besok berdoa insyaallah sudah bisa beres. Baik, barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad.